وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di episode yang kedua. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas dasar-dasar pemikiran untuk memahami paradigma baru LDII yang membangkitkan kesadaran kita semua agar tidak terjerumus pada konsep-konsep kebatilan hasil karya pemikiran manusia dalam memahami syariat agama. Pada pemaparan episode ini dan episode-episode berikutnya, kita akan concern membahas substansial permasalahannya, melakukan investigasi konsep pemahaman paradigma LDI yang selama ini kita pahami. Kita akan menelaah masalah ini secara objektif, dengan landasan berbagai literatur yang jelas, dengan kajian field research yang kredibel, yang memenuhi standarisasi ilmu mangkul yang sudah ada, sehingga nampak jelas siapa aktor yang menyuarakan kebenaran dan siapa aktor yang menyuarakan kebatilan. Tahukah Anda, pendidikan adalah dasar pemikiran yang banyak merubah peradaban umat manusia di seluruh dunia sampai saat ini. Bahkan, Anda bisa menjadi baik, jahat, bodoh, cerdas, kritis, dan lain-lain tergantung lingkungan orang-orang sekitar mendidik Anda, selaras dengan sistem ilmu mangkul yang selama ini kita pahami. Diterapkan oleh jamaah LDII adalah literasi pendidikan yang terbukti efektif yang masih eksis sampai saat ini. Ilmu mangkul adalah satu-satunya metode pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap jamaah, sejak kita cabai rawit hingga lansia, bahkan kedudukannya dianggap wajib. Maksudnya, jika tidak mangkul sudah pasti tertolak atau tidak sah, walaupun ilmu itu penerapan Quran hadisnya sudah benar. Ini ada ilustrasi menarik dari notfabers.com. Contoh kasusnya begini, ada dua orang sholat di satu masjid, jika diperhatikan ternyata sholat keduanya sama persis. Anggap saja mereka si Ali dan si Budi. Dua orang yang berbeda kefahaman, si Ali warga LDII, sedangkan si Budi, bukan orang LDII. Jika cara sholat si Ali selalu sama dengan kelompoknya, itu wajar karena mereka berasal dari satu sumber ilmu Quran hadis yaitu Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Yang jadi pertanyaan, kenapa sholat si Ali juga sama dengan cara sholat si Budi, yang pasti juga sama dengan gurunya si Budi? Jadi kesimpulannya adalah, si Ali, gurunya si Ali, si Budi, dan gurunya si Budi, semuanya panduannya sholat berasal dari referensi sama. Itu artinya ada sebuah momen di mana guru-guru mereka berasal dari rentetan guru yang sama. Betul. Kemudian apakah sholat si Budi itu berdasarkan ilmu mangkul, karena sholatnya sama persis seperti orang jamaah, sama persis seperti yang diajarkan Kiai Haji Nur Hasan? Saya yakin orang-orang jamaah akan menjawab tetap tidak sama. Mereka tidak mangkul. Lalu, bagaimana cara pembuktian ilmu mangkul yang diterima jamaah selama ini? Apakah sudah benar-benar sama dengan Kiai Haji Nur Hasan? Benar-benar sama dengan guru-guru Kiai Haji Nur Hasan ketika belajar di Mekah? Benar-benar sama dengan pemahaman para sahabat? Benar-benar sama dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah? Runtutan hierarki mangkul itu harus sama, tak boleh berbeda dari guru-guru sebelumnya. Jika berbeda dari teman-temannya, apalagi berbeda dari guru-guru sebelumnya, Anda harus berani mempertanyakan itu. Dan Anda minimal menaruh curiga, bisa jadi dia sedang membangun syariat untuk mengatur umat manusia, ilmu ro'i istilah jamaahnya. Sebagai bentuk rasa cinta saya kepada Anda semua adalah saya ingin membuktikan bahwasannya Anda sendiri tidak mangkul. Buktinya saya pernah bertanya kepada salah seorang paku bumi senior dengan inisial IA di tahun kurang lebih 2003 atau 2004, saya pernah mengatakan dan meminta kepada beliau, Pak, saya minta isnad Al-Quran, saya sudah menghatamkan Al-Quran, saya sudah menghatamkan bacaannya dan juga menghatamkan kemangkulannya. Kemudian apa jawaban beliau? Tidak ada, tidak punya. Lalu, kenapa Pak nggak ada isnad? Saya tanya demikian. Kemudian jawaban dia adalah, ya isnadnya adalah ya itu tadi, qiraat waras itu. Qiraat waras atau
riwayat Asim, riwayat ini dan sebagainya. Ternyata mereka sendiri tidak memiliki sanad di dalam tafsir Al-Quran yang mereka ajarkan sehari-hari. Na'udzubillah. Berarti mereka sendiri tidak mengetahui. Jika Anda semua ingin membuktikan, silakan Anda meminta sanad tersebut kepada mereka. Anda mengedepankan sanad. Anda selama ini punya sanad atau tidak? Anda pernah meminta sanad kepada pusat, kalian sudah menghatamkan Al-Quran secara mangkul, yang menurut kalian musnad muttasil, silakan Anda minta semua. Insya Allah Anda tidak akan menjumpai, dan ini adalah suatu musibah terbesar, dan Anda akan kaget ketika menjumpai demikian itu. Seandainya mereka mengatakan, kami punya isnad dari Ibnu Katsir, maka kita katakan Anda harus mengartikan Al-Quran sesuai dengan apa yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak boleh kemana-mana. Oh, kami juga punya yang lain. Ya sudah, berarti kalian juga harus punya sanad yang lain. Caranya demikian. Namun ternyata pemangkulan dan juga penyampaian penafsiran Al-Quran yang Anda sampaikan, yang kalian sampaikan itu benar-benar bercampur-campur. Yang ternyata Anda sendiri mengakui tidak punya sanad. Hanya punya sanad di dalam masalah bacaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ilmu mangkul itu tidak hanya sekedar pengakuan, mangkul saya sudah benar, tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Apa bukti kebenarannya? Sehingga bukti yang ada dapat menciptakan keyakinan. Sama seperti ketika ada perselisihan keterangan ilmu mangkul yang diajarkan di kelompok. Umumnya ditanyakan ke ulama daerah tentang kejelasan makna dan keterangannya. Begitupun perselisihan makna keterangan di daerah ditanyakan ke pusat. Lalu bagaimana jika makna keterangan Quran hadis berselisihnya di tingkat pusat? Mau ditanyakan kemana? Jika niat untuk mencari kebenaran, seharusnya ulama pusat bertanya kepada sumber keilmuan Quran hadis internasional Mekah Madinah, tempat Kiai Haji Nur Hasan menimba ilmu Quran hadis dahulu kala itu, tahun 1929. Allah yaqul ma hukum at-tanzimat as-sirriyah al-batiniyah. هي باطلة باطنية أنت سميتها باطنية ما دامت باطنية فهي باطلة لأن لما كانت ضلال كانت باطنية أما لو كانت حق لكانت ظاهرة معروفة. نعم. Semua ucapan membutuhkan pembuktian ilmiah. Dengan pembuktian itu, setiap orang dapat melakukan verifikasi atas kebenarannya, bukan pengakuan asumsi logika semata. Contoh lain yang ditulis oleh konsultasisyariah.com. Ada dua orang yang ingin belajar kitab Sahih Bukhari, si A dan si B. Si A mangkul kepada seorang mubaligh. Caranya, mubaligh mengajarkan Sahih Bukhari miliknya kepada si A. Sedangkan si B belajar Sahih Bukhari secara mandiri dengan referensi rujukan Syarah Fathul Bari misalnya. Kesimpulannya, ilmu si A dan si B 100% sama. Menurut pahaman LDI, ilmu yang diperoleh si B, walaupun 100% ilmunya sama, namun tetap dipahami bahwa ilmu si B tetap tidak sah, walaupun si B sudah benar menurut syariat. Pemahaman ini adalah fakta, dapat diverifikasi kebenarannya lewat pengakuan dari petinggi jamaah LDI. Lah orang yang tidak mangkul, langsung baca buku, langsung dikerjain tanpa punya isnad. Atau saking ahlinya bahasa, sholatnya sama dengan kita, gerakannya sama dengan kita, kan nggak berubah rasanya. Beli bakso ya dapat bakso, cuman yang mangkul sah, yang tidak mangkul tidak sah. Taunya sama, kapan ini tapi nanti saudara? dinilai berbeda. Mengherankan kalau bukan? sudah mati. Ketika kita membaca hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqul bishimal fa inna syaitan yaqul wa yashrabu bishimal." Janganlah engkau makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadisnya ada dalam kitab sahih. Kita baca hadis tersebut di Sahih Bukhari, kemudian kita amalkan. Bukankah kita sudah sampai sanadnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak sanadnya kepada Rasulullah? Sampai, karena kita telah menukilkan dari Sahih Bukhari. Dan perlu untuk mengetahui, LDI ini ya, mereka juga membaca Sahih Bukhari. Cuma ketika tidak termangkul hadis Sahih Bukhari tersebut melalui jalannya mereka,
maka kita tidak dianggap sah. Faham? Karena syarat mereka harus mangkul. Jadi apa yang kita dengar dari Sahih Bukhari itu harus termangkul melalui jalannya mereka. Tapi kalau kita membaca Sahih Bukhari, ya, dan kemudian kita mengamalkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya begini-begini, tidak sah menurut mereka karena tidak mangkul melalui guru mereka. Ini adalah diantara tanda-tanda hizbiyah. Seperti itulah pengertian yang kita fahami selama ini. Kita tidak boleh menyalahkan para jamaah. Kita hanyalah korban dari sistem ilmu mangkul yang diterapkan elit pusat untuk membelenggu manusia lain lewat propaganda agama. Istilah mangkul begitu melekat di pendengaran orang-orang jamaah sejak kita dilahirkan. Namun, pada kenyataannya masih banyak jamaah LDI mispersepsi dengan definisi pengertian ilmu mangkul versi jamaah. Sekarang saya tanya, apa dimaksud mangkul? Apa dalilnya? Dan bagaimana cara pembuktian ilmu mangkul jamaah LDI itu masih terjaga kemurnian, makna maupun keterangannya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tak mudah untuk dijelaskan. Tiba-tiba muncul satu pemikiran sebagai jawaban. Namun, sedetik kemudian, kemampuan menjelaskan jawaban tersebut memiliki lubang persoalan baru. Di awal tahun 2009, saya berbaiat kepada Imam Sultan Aulia. Saya tak pernah mempertanyakan ini walaupun kedengarannya sudah janggal, karena saya selalu menikmati perambutan jamaah kepada saya selama ini. 10 tahun setelahnya, barulah saya berani menanyakan ilmu mangkul ini kepada pengurus. Jawabannya beragam. Kebanyakan dari mereka menjawab, mangkul itu berguru katanya. Selaras dengan penjelasan situs resmi LDI Kota Palu yang menjelaskan tentang mangkul, yaitu ilmu yang dipindahkan dari guru kepada muridnya. Penjelasan ini sudah benar, karena memang faktanya setiap guru pasti memindahkan ilmu kepada muridnya. Jika tidak dipindahkan, lantas bagaimana ilmu mengalir tersebar di seluruh penjuru dunia? Saya tanya lagi, jika mangkul adalah berguru, apakah ulama-ulama di luar LDI yang ada di sekitar kita dianggap tidak memiliki guru? Jika mangkul adalah berguru, apakah ulama-ulama yang belajar ke Mekah setiap tahun yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, apakah juga dianggap tidak memiliki guru ketika belajar di Mekah? Ketika Kiai Nur Hasan belajar ke Mekah, apa hanya beliau seorang diri saja yang memiliki guru dan ulama yang lain dianggap tidak memiliki guru? Apakah kita percaya begitu saja bahwa hanya Kiai Haji Nur Hasan seorang diri yang memiliki guru, walaupun kenyataannya ada banyak orang yang dapat membuktikan jalur sanad guru-guru mereka? Saya ulangi kembali, gurunya guru kami Syekh Mukbil itu boleh punya sanad sampai kepada Syaukani, dan Syaukani punya sanad sampai kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari itu punya sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita cerita bersanad. Yang kedua, Naila siap menyebutkan guru-gurunya NU dan Muhammadiyah sampai Rasulullah? Ya, siap. Oke. Pendiri Muhammadiyah siapa, Naila? Kiai Ahmad Dahlan. Pendiri NU? Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Oke. Kiai Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu pernah berguru ke siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Oh, berarti satu guru, Naila ya? Ya. Kiai Khalil Bangkalan gurunya siapa? Umar. Ibnu Umar gurunya siapa? Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gurunya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan-pertanyaan awal ketika saya melakukan field research tentang paradigma jamaah ini. Jawaban-jawaban tersebut tak mudah untuk dijelaskan. Logika saya tak mampu mencerna jawaban-jawaban tersebut. Is a problem. Jawaban ini bermasalah. Pikiran saya saat itu. Kobarkan semangat perjuanganmu. Menebarkan cahaya menerangi dunia. Tegakkan keadilan dan membela kebenaran. Menebarkan cahaya menerangi dunia. Tegakkan
jadi pedoman, sunnah dihidupkan. Awalnya, sistem ilmu mangkul ini berdurasi panjang dengan kualitas 450p, tapi kualitas gambarnya rendah, tidak begitu jelas. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membagi video ini menjadi beberapa episode dan akan tetap mempertahankan kualitasnya Full HD 1080p. Jadi, episode sistem ilmu mangkul episode 2B akan tayang beberapa hari setelah 2A ini tayang di saluran channel yang sama, Sahabat 354. Pada episode 2B akan melanjutkan pembahasan sistem ilmu mangkul, pengertian mangkul versi tokoh ulama LDII, pengertian ilmu mangkul versi ahli ilmu, bagaimana praktek dan teori ilmu mangkul seperti yang selama ini kita pahami, apakah sudah sesuai antara teori dan praktek mangkulnya. Kemudian akan ada beberapa contoh kejanggalan ilmu mangkul dan setiap orang dapat melakukan verifikasi berdasarkan pengalaman pribadi, bukan dengan pengalaman orang lain, sehingga bisa difahami lebih objektif. Bagaimana kedudukan ilmu mangkul di kalangan ahli ilmu, dan beberapa pertanyaan seputar ilmu mangkul yang sering mengganjal di hati para jamaah, dan lain-lain dan lain-lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguhkan hatimu, salah kau ragu, wahai orang-orang beriman.